Dan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya mengizinkan saya untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak pernah saya harapkan. Dan dalam proses itulah Tuhan membentuk saya, memberitahu saya bahwa ternyata banyak hal yang harus dirubah dari dalam dirimu melalui hal ini. Begitu. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan pernah mengizinkan semuanya itu mungkin tidak mengenakkan dalam hidup saya, dalam karir saya, tapi itu menolong saya untuk memulihkan batin saya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Sampai hari ini. Tuhan pelihara. Ya. Dalam video ini, Elia Myron membagikan kesaksiannya tentang perjalanan iman, panggilan pelayanan, serta bagaimana Tuhan membentuk hidupnya untuk memberitakan Injil. Masa kecil saya nggak ada yang spesial, cuma dari kecil saya umur 3 itu mama sama orang tua saya itu divorce. Lalu kemudian saya besar dalam pengasuhan dari wali saya, dalam hal ini adalah nenek dari papa saya. Saya dibesarkan dalam pengasuhan beliau, saya dari SD, SMP dan SMA hidup dengan beliau, dan papa saya kemudian menikah lagi dan punya 2 anak perempuan. Lalu saya pergi, dulu saya kuliahnya itu di Bandung. Lalu dengan berbagai alasan saya pindah ke Jakarta, dan ketika mulai pindah ke Jakarta di situ saya mulai pelayanan. Nah, pelayanan itu dimulai ketika waktu itu saya mau buat edukasi tentang keuangan di TikTok, karena TikTok dulu lagi sebuah media yang hype sekali, jadi orang-orang itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi di sana. Nah, saya download TikTok karena sebelumnya saya tidak punya. Kemudian saya buat beberapa video tentang bidang saya. Dulu saya kuliahnya di bisnis tentang pasar modal begitu. Nah, dulu kan lagi banyak tuh influencer saham dan segala macam, dan saya itu ingin menjadi seperti mereka juga. Tapi sering berjalannya waktu saya menemukan banyaknya tuduhan terhadap iman Kristen yang kemudian membuat anak-anak muda itu menjadi skeptis terhadap imannya. Waktu itu saya tidak berpikir bahwa, waktu itu saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kekristenan. Tapi hati nurani saya berpikir mengatakan bahwa yang mereka sampaikan ini tidaklah hal yang benar tentang iman Kristen. Karena saya sekolah minggu, kemudian juga SMP dan SMA itu bergereja, jadi yang saya dengar di gereja itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh beberapa orang ini. Lalu kemudian saya menghapus semua konten saya itu dan saya mulai untuk belajar tentang kekristenan. Waktu itu saya belajar video pertama itu saya pelajari, meskipun banyak tuduhan yang udah saya kumpul-kumpulkan, tapi video yang pertama sekali saya tanggapi waktu itu adalah tentang Trinitas. Karena ini adalah sesuatu yang paling dijadikan makanan empuk bagi orang-orang di luar Kristen untuk menyerang ilah kekristenan. Ya, mulai saat itu sampai sekarang saya melayani Tuhan. Dulu saya memulai pelayanan saya itu bukan karena saya mengerti iman saya. Tapi saya memulai pelayanan saya itu karena saya tidak terima iman saya dijelek-jelekin orang lain. Jadi masih dalam pikiran yang duniawi sekali, agamawi, dan saya berpikir bahwa itu perlu untuk dilakukan karena itu iman saya. Nah, kemudian sering berjalannya waktu saya mengerti ternyata motivasi yang demikian itu bukan motivasi yang baik, dan dan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya mengizinkan saya untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak pernah saya harapkan, dan dalam proses itulah Tuhan membentuk saya, memberitahu saya bahwa ternyata banyak hal yang harus dirubah dari dalam dirimu melalui hal ini begitu. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan pernah mengizinkan semuanya itu mungkin tidak mengenakkan dalam hidup saya, dalam karir saya, tapi itu menolong saya untuk memulihkan batin saya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Ya. Elia Myron boleh cerita sama kita tentang pelayanan apologetika. Kenapa akhirnya menjadi seorang apologet yang tadi diceritakan karena ingin membela banyak tuduhan yang palsu. Bagaimana proses untuk bisa menjadi seorang apologet? Apakah memang dari awal
memang ini tipikal orang yang karakternya memang sangat kolerik, sangat yakin. Waktu itu kan padahal belum ada pembekalan ilmu teologi yang khusus sebenarnya kan. Bagaimana, ceritain dong buat kita, bagaimana proses fase formasi sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Ya, seperti yang saya katakan, kalau saya memulai pelayanan itu bukan karena saya bertemu dengan Kristus itu, tidak. Saya melakukan apologetika itu pada awalnya karena keagamawian saya. Saya enggak terima iman saya digituin gitu loh. Itu ya anak muda ya, gak suka gitu, imannya digituin gitu. Tetapi sering berjalannya waktu, dulu juga saya tidak terlalu mengerti apologetika itu apa. Saya hanya tidak terima bahwa iman kita diperlakukan seperti itu. Lalu dulu di TikTok tuh kan kalau algoritma itu, kalau kita sering melakukan itu kita direkomendasiin tuh. FYP orang-orang yang suka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Di sanalah saya mulai mengenal kata apologetika. Apologetika itu dari kata Yunani apologia. Rasul Petrus pernah berkata, hendaklah kamu memberi pertanggungjawaban. Jadi arti kata apologia itu adalah pertanggungjawaban iman. Nah, orang yang melakukan apologion ini adalah disebut apologet atau dalam bahasa Inggris disebut dengan apologist. Nah, bidangnya disebut dengan apologetics atau apologetika. Jadi, apologetika itu bukan pembelaan. Bukan juga sebenarnya untuk kusir-kusiran, tapi apologetika itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita. Nah, berdebat, narasi dan lain sebagainya itu hanyalah cara pertanggungjawaban itu. Jadi inti dari apologetika itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita. Dengan cara menjawab semua tuduhan mereka, memberikan perbandingan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apologetika itu seharusnya bukan panggilan 1-2 orang, tapi apologetika itu adalah panggilan semua orang yang mengaku dirinya seorang Kristen. Karena seseorang yang mengaku mengikut Yesus, tapi tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya di hadapan manusia, maka kelak di pengadilan Kristus pun ia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau di hadapan manusia kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman, maka di hadapan Kristus pun nanti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Maka apologetika itu adalah panggilan setiap orang, bukan hanya 1-2 orang. Makanya Pak Esra Soru pernah membuat satu slogan yang bagus. Kita harus tahu yang kita percaya. Nah, ketika saya belajar dari beliau, dari konten-kontennya, disitulah saya mulai sadar bahwa apologetika itu bukan tentang gengsi, bukan tentang pride, bukan tentang ketidakterimaan kita atas tuduhan orang lain, tapi kita harus melakukan itu di dalam motivasi yang benar. Nah, sejak saat itu saya menemukan alasan apa yang membuat saya harus berapologetika, apa yang saya perlu lihat di dalam Kristus yang dalam tanda kutip yang saya bela ini, yang harus membuat saya di dalam kasih harus melayani dia. Saya belajar dari para apologet senior, saya belajar dari Pak Esra, dari Pak Budia Sali waktu itu tokoh reform dari Surabaya juga. Tapi beliau reform garis mati-matian, beda dengan reform-reform yang lain. Lalu saya belajar dari Bambang Nursena, saya belajar dari Stephen Tong, saya belajar dari Daniel Biantoro. Lalu seiring berjalannya waktu saya belajar dari tokoh-tokoh gereja Koptik. Pada akhirnya saya mengerti bahwa tujuan berapologetika itu bukan supaya engkau dianggap pinter, tapi tujuanmu berapologetika itu adalah agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita. Jadi ini pertanggungjawaban pribadi kita di hadapan Allah yang kemudian kalau di dalam kasih karunia Tuhan dia berkenan, itu akan menolong orang lain atas jawaban-jawaban yang kita berikan yang tentunya juga kita harus bertanggung jawab penuh atasnya. Jadi memang ya apologetika itu cara menjadi apologeta sekolah yang paling umum memang melalui sekolah teologi. Tetapi tidak ada sekolah yang memberikan gelar apologet. Kalau mungkin memberi gelar pendeta itu ada melalui tahbisan, lalu memberi gelar imam kalau di gereja-gereja apostolik itu ada dari gereja dalam otoritas gereja. Tapi yang memberi gelar apologet itu tidak ada.
Karena semua orang Kristen wajib berapologet. Nah, untuk bisa tahu mengerti semuanya itu banyak caranya. Bisa belajar melalui sekolah formal di teologia untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak sekolah di sekolah teologia. Saya harus menyelesaikan sekolah sekuler dulu dan sekarang belum selesai. Karena seperti yang diputar dalam video tadi, saya pindah 4 kali, jadi ulang terus, ulang-ulang. Nanti Bapak Rohani saya bilang setelah itu selesai baru kamu bisa ambil teologia. Jadi saya tidak sekolah teologi, tapi saya belajar dari tulisan dan buku-buku yang diberikan oleh para pendeta-pendeta. Salah satunya Stephen Tong, dia pernah memberikan saya banyak sekali buku untuk saya bisa belajar. Kemudian juga saya belajar dari literatur gereja purba, misalnya untuk mengenali ajaran sesat itu saya baca buku Panarion yang ditulis oleh Epifanes dari Salamis. Lalu untuk mempelajari sejarah gereja kita lihat bagaimana Yesus lahir 25 Desember dan lain sebagainya. Kita bisa buktikan itu melalui tulisan Eusebius dari Kaisarea tentang penyaliban kebangkitan Yesus. Ya, orang lain bilang dia diserupakan, dia tidak mati dan tidak bangkit. Nah, kita tutup ki Alkitab, kita tahu dia bangkit. Kita tahu dia mati. Misalnya tulisan sejarawan Josephus Flavius, seorang Yahudi, Lucian dari Samosata, kemudian juga Marabar Serapion, tulisan dari Tacitus dari Roma, Justin Martyr ketika menuliskan suratnya kepada Antonius Pius, seorang kaisar di abad kedua, dia mengatakan kisah penyaliban Kristus dapat ditemukan dalam sensus Romawi dan itu terbukti. Maka dulu saya yang berpikir bahwa kita ini hanya adu ayat, ya orang sebelah juga punya ayat. Tapi ternyata kita tidak hanya punya ayat, kita punya bukti konkret yang tak bisa dibantah pihak manapun yang membuktikan kebenaran Alkitab suci. Itulah yang membuat saya semakin cinta dengan Kristus. Ini yang membuat saya, ternyata saya tidak salah dibesarkan dalam iman Kristen. Lalu sering berjalannya waktu, banyak hal-hal filosofis dan kebenaran yang mutlak yang ternyata tidak bisa ditemukan di luar daripada Kristus itu. Ya, jadi saya bersyukur melalui apologetika ini Tuhan memanggil saya untuk memperkenalkan dirinya secara sedikit demi sedikit dengan orang-orang yang Tuhan perkenankan kepada saya untuk menolong saya memahami dia sehingga saya dapat mengerti siapakah Allah itu. Dan sekarang saya lanjutkan berapologetika itu untuk kemudian membagikan apa yang telah saya peroleh dari bapak-bapak rohani saya dan dari buku-buku yang saya baca. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih, denger nih. Ini waktu pertama kali viral, biasanya orang viral karena 2 hal. Dan yang paling umum itu adalah karena kontroversi ya. Dan itu saja karena impact yang diberikannya. Nah, ini boleh cerita nih. Waktu pertama kali awal-awal mengalami berbagai situasi yang kontroversial, itu situasinya bagaimana? Apa yang keluarga katakan, apa yang lingkungan katakan? Boleh berbagi dengan kita yang menunjukkan bagaimana Tuhan tetap memelihara dan mempersiapkan seorang Elia Myron lewat semua dinamika ini. Waktu itu keluarga saya itu cukup shock karena nggak menyangka kalau saya akan ada di bidang seperti ini. Karena keluarga saya itu enggak ada yang cinta, terlalu cinta Tuhan juga enggak ada, yang mengambil bagian dalam pelayanan juga tidak ada. Dan mereka katakan waktu itu masih sulit untuk menerima, tapi pada akhirnya mereka menerima dan mereka katakan ya udah kalau memang kamu mau di situ melayani Tuhan ya udah lanjutkan aja. Kalau sudah masuk ke dalam kolam ya berenang di sana terus. Kemudian bagaimana respon orang sekitar saya juga banyak yang mengejek waktu itu karena mereka mengatakan untuk apa kamu melakukan hal-hal seperti itu tidak penting. Lalu kemudian lebih baik kamu fokus sekolah, cari uang banyak, biar kamu sukses dan lain sebagainya. Ya itu adalah hal yang waktu itu membuat saya di dalam kemudaan itu berpikir 2 atau 3 kali untuk apakah saya lanjut atau terus saya lanjut atau stop. Nah waktu itu yang buat saya tetap lanjut itu ya di dalam pertolongan Tuhan tuh menolong saya melalui orang-orang yang memanggil saya kemudian untuk membina saya untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Salah satunya waktu itu adalah Pak Stephen Tong, beliau memanggil saya ke tempat beliau
lalu kemudian memberitahu bahwa tidak semua orang Tuhan panggil dalam maksud dan rencananya. Sehingga pada akhirnya melalui apa yang beliau ajarkan kepada saya memilih untuk tetap melanjutkan. Meskipun pertemuan saya dengan beliau itu hampir setahun lebih dari sejak saya melayani Tuhan. Tapi itu memberikan saya kekuatan, kemudian juga mengajarkan saya bahwa yang paling penting itu adalah bukan tentang mencari apa yang ada di dunia, tapi mencari apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap orang. Lalu kemudian juga saya bertemu dengan abuna saya, dia mengajarkan saya bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen itu memiliki sikap hati yang berserah penuh kepada kehendak Allah. Jadi sekarang saya dalam keadaan yang dulu ketika saya masih diasingkan pergi ke sana kemari, di situ pun saya menemukan bahwa saya ini lemah, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tuh mau mengajarkan sesuatu bahwa ya memang kamu nggak bisa buat apa-apa. Kamu tuh nggak mampu ngapa-ngapain. Jadi kalau aku sedang membentuk kamu seperti ini, aku ingin melakukan seperti ini kepada kamu, kamu harus rela menerimanya. Gitu. Itu suatu hal yang kompleks, tidak bisa dijelaskan. Karena itu mencakup pengalaman spiritual dan lain sebagainya yang kalau diceritakan itu sangat panjang. Tapi yang paling penting adalah yang pertama itu bagaimana kasih karunia Tuhan dan pertolongannya melalui kemurahan hatinya. Itu dia itu bekerja di dalam cara atau di dalam media yang kita tidak pernah pikirkan. Ketika awal-awal tuh saya itu hampir tidak pernah terpikir. Saya sudah tahu bahwa konsekuensinya akan mengalami hal-hal yang mengganggu itu. Tapi saya tetap lanjutkan, saya tidak mungkin bisa melanjutkan itu kalau Tuhan itu tidak menolong saya. Sampai pada akhirnya di dalam pertolongan yang sama dari Tuhan itu saya mengerti apa yang sedang Tuhan bentuk dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bukan untuk sesuatu yang besar di dalam diri saya, tapi untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dalam diri saya. Hingga hari ini. Jadi ya itu sih paling ya nggak ada yang spesial. Paling kalau kita mau dipanggil, kita mau menuruti panggilan itu masih susah untuk menerima sinyal ya atau tidak karena masih di dalam dua kaki yang berbeda. Tapi kalau kita sepenuhnya menjadi seorang yang berserah, ya kita pasti bisa tahu di dalam pertolongan Tuhan untuk ngerti apa yang sedang dikerjakan. Itu aja. Nah, boleh ceritakan satu hal lagi, mungkin dalam proses berapologetika, menjawab, mempertanggungjawabkan iman kepada banyak orang, biasanya tantangan paling besar yang Elia Myron alami, bergumul dalam diri, itu apa sih? Waktu berdebat, waktu menjelaskan, biasanya respon orang kan nggak selalu sivil ya, atau cukup tenang ya. Boleh cerita beberapa kisah pengalaman barangkali? Ya memang berdebat itu kan konsekuensi yang timbul apabila salah satu dari pihak lawan bicara kita tidak menerima apa yang kita sampaikan. Jadi saya itu mengajar di TikTok, mewartakan iman lah. Kalau bilang mengajar saya tidak ada otoritas mengajar sebenarnya. Memberikan pewartaan iman, lalu kemudian banyak orang-orang dari pihak lain kemudian konfrontasi dengan apa yang saya jelaskan. Nah, lalu kemudian pada akhirnya berdebat. Yang sulit saya sebenarnya tidak terlalu ribet. Kalau dia udah mulai ngeyel saya langsung turunkan. Jadi saya nggak mau terbawa emosi yang dari dia. Jadi kalau dia udah mulai ngeyel-ngeyel gitu, saya turunkan, saya jelaskan kembali apa yang mau saya jelaskan. Jadi mungkin orang yang bertanya itu niatnya untuk hal yang buruk, tapi saya harus tuntaskan jawaban yang harus saya sampaikan agar semua yang nonton itu tahu maksudnya apa dari yang kita sampaikan. Yang sulitnya itu adalah menghadapi orang yang sudah terframe atau terdogma tentang iman kita dalam pandangan iman mereka. Jadi kita menyampaikannya, kita sampaikan sejarah pun, kita sampaikan bukti arkeologi pun, mereka bilang pokoknya ya udah itu udah susah kalau udah pokoknya. Itu udah sulit untuk diberitahu. Pokoknya begini, ya udah itu urusanmu. Itu saya enggak mau langsung lanjut. Beberapa kali juga saya menemukan orang-orang yang kemudian menaruh rasa skeptis terhadap kitab suci. Yang itu mendorong saya untuk terus belajar bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa memang apa yang ditulis kitab suci ini bukan seperti yang mereka maksudkan.
Misalnya mereka mengatakan, oh itu kadang kan bener nggak sih kalau Alkitab itu benar-benar nyata, real yang ditulis. Sehingga dalam proses belajar saya dari beberapa tokoh tadi, melalui media-media mereka, itu saya bisa mengerti, saya catat, saya seperti melakukan resensi atas apa yang mereka sampaikan. Dan itu saya narasikan ulang di dalam caranya saya. Sehingga orang yang mendengarkan itu mungkin lebih bisa mengerti, atau anak-anak muda yang mendengarkan itu bisa disampaikan dengan bagaimana anak muda menyampaikannya. Dan ya paling itu sih. Jadi dan emosional itu yang paling rentan itu di dalam kita apologet itu adalah kesombongan. Jadi kita ini sebagai seorang apologet kan kadang merasa udah tahu banyak, udah ngerasa ngerti. Jadi kadang dulu ya saya bilang, oh kalau enggak ini pasti salah, kalau enggak ini pasti salah, kalau enggak ini pasti salah. Itu saya dulu. Tapi sekarang ketika saya melihat seseorang yang teologinya ngawur, pandangannya salah, saya mungkin akan menentang itu dalam hal pengajaran. Tapi saya kasihan. Karena Bapak Rohani saya ngajarin bahwa pengetahuan yang kita miliki itu tidak seharusnya membuat kita merasa lebih baik daripada dia. Tapi pengetahuan yang kita miliki harusnya membuat kita berbelas kasihan kepada dia. Nah, saya dilatih oleh Bapak Rohani saya di sana. Dan saya melihat ini juga dilema ya, dalam artian ketika kita mau menyampaikan kebenaran, saya tanya beliau bagaimana caranya saya tetap sampaikan kebenaran ini tapi motivasi saya tetap benar. Dia bilang begini, jangan izinkan hal yang salah itu membuat hatimu panas. Kalau hatimu sampai panas, kamu kalah di situ. Tapi kalau kamu tetap tenang, sampaikan kebenaran itu, kamu menang di situ. Jadi bagaimana hati kita tetap terjaga, bukan dalam emosi yang bergejolak, bukan menimbulkan sesuatu dari sebuah respon, bukan bukan menimbulkan argumen dari respon, tapi membuat argumen itu dari kebenaran itu adanya. Jadi saya tidak membuat suatu pengajaran itu karena kesalahanmu, tidak, tapi karena memang ini adanya dari dulu, gitu loh. Ya, jadi saya banyak sih belajar di hal-hal seperti itu sampai sekarang. Jadi lebih dilatih untuk menguasai diri, untuk kemudian dilatih bagaimana berargumen, bagaimana kita menaruh belas kasihan kepada mereka yang mungkin menganggap dirinya udah pinter, menganggap dirinya udah hebat, merasa dirinya berarti. Ya sebenarnya orang-orang yang seperti itu ya orang-orang seperti saya dulu, yaitu orang-orang yang sebenarnya nggak berarti, nggak berguna. Jadi lebih diajarkan untuk kerendahan hati, kerelaan hati, dan bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah kamu mau menyerahkan dirimu kepada Dia. Hanya itu, ya. Nah, satu hal yang mungkin menarik adalah pertanyaan yang kira-kira itu selama ini ditemukan termasuk sulit untuk direspon. Tadi kan diceritakan yang paling sulit itu merespon orang yang sudah punya framing ya. Nah, kira-kira pertanyaan 1 million question yang paling sering muncul, yang Elia paling sering perlu memberikan penjelasan, itu kira-kira apa? Boleh berikan beberapa pengalaman. Ya, yang paling banyak, yang mungkin yang paling sulit untuk diterjemahkan dalam iman Kristen terhadap iman di luar Kristen itu tentang Tritunggal. Kalau orang tidak mengerti Tritunggal, dia nggak akan ngerti Alkitab. Dia nggak akan ngerti. Jadi kalau kita tidak ngerti Tritunggal, kalau kamu tidak ngerti Tritunggal, kamu nggak akan ngerti Alkitab itu. Anak, Bapa, Roh Kudus. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Bapa mengutus aku, engkaulah Allah satu-satunya yang benar. Yesus bilang, oh Yesus anak, Yesus apa. Kita nggak akan ngerti ini kalau Tritunggal nggak dipahami. Karena karya yang ada di sini itu keluar dari Tritunggal itu. Jadi kalau orang nggak ngerti Tritunggal, nggak mungkin dia ngerti Alkitab. Mungkin dia bisa bilang Yesus Tuhan, Yesus telah mengasihi aku, memberikan aku ini. Tapi kamu nggak akan ngerti sepenuhnya. Kamu tidak akan mengerti apa yang sedang Allah lakukan persisnya. Bagaimana korban, kepada siapa dipersembahkan, siapa yang menabiskan, siapa yang menerima, siapa yang melanjutkan. Kita nggak akan ngerti kalau kita nggak ngerti Tritunggal. Karena Tritunggal itu inti untuk memahami Alkitab.
Memang kata Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, tapi prinsip dari Trinitas itu ada dalam Alkitab itu. Jadi yang paling sulit untuk kita terjemahkan ke orang lain adalah Tritunggal itu. Penjelasan Tritunggal pun ada perbedaan antara Barat dan Timur. Barat itu dalam hal ini diwakili oleh gereja Katolik dan gereja-gereja Reform itu cenderung lebih sulit dimengerti daripada gereja Timur yang dalam hal ini adalah ortodoksi. Ini hal yang harus saya sampaikan kepada Anda secara jujur. Cara Barat menjelaskan Tritunggal itu membelenggu cara berpikirnya orang Indonesia. Karena seluruh filsafat, skolastika dimasukkan ke sana. Sehingga kata persona, kata pribadi itu, makanya saya waktu belajar Tritunggal dari Pak Esra Soro itu saya bingung sekali untuk mengerti. Karena sulit, bukan berarti salah ya. Tidak salah, tapi sulit sekali dimengerti. Saya belajar dari Verbum Veritatis, tahu? De King Adas. Itu juga sulit dimengerti. Bahkan dari Pak Tong, dari beberapa penatuannya, dia saya jelasin beberapa, saya dengerin, bukan Pak Tongnya yang menjelaskan, bukan, tapi ada beberapa penatuannya, itu juga masih sulit saya mengerti. Mungkin daya tangkap saya kurang ke sana. Tapi ketika saya belajar Tritunggal itu dari Timur, mempelajari rumusan 7 konsili agung, meskipun seluruh konsili tidak selalu membahas Tritunggal, tapi ketika saya belajar itu dari Timur, itu lebih mudah saya untuk terjemahkan kepada orang yang belum mengerti kekristenan. Jadi Allah Tritunggal itu tidak, memang disebut 3 pribadi, kita tidak menyangkal itu, tapi menjelaskan pribadi ini yang kita itu agak berbeda. Jadi Allah itu, makanya penjelasan Tritunggal saya, beberapa orang yang strict dengan pandangan Barat itu mengatakan Tritunggal saya itu subordinasi. Mereka mengatakan itu salah. Ya tapi yang saya jelaskan itu bukan tafsir saya sendiri, tapi yang saya jelaskan itu adalah pandangan gereja Timur, 4 patriarkat di Timur. Nah mereka menjelaskan Tritunggal itu, keesaan Allah itu jelas, inkarnasi itu jelas, kematian Kristus itu jelas, dan kemudian kembalinya kerajaan itu pun jelas. Kalau di Barat, ya Anda mungkin bisa paham di Barat, tapi kalau saya sulit memahami itu. Bagi saya sulit. Dan kalau saya jelaskan ke orang lain dengan cara Barat, itu saya sulit buat dia mengerti. Karena kekristenan lahir di Timur, maka saya menjelaskan dengan cara Timur kepada orang Indonesia, orang Timur. Mungkin kalau Tritunggal Barat dijelaskan ke orang Barat, mereka ngerti. Karena itu tidak salah. Tapi kalau kepada orang Indonesia kita menjelaskannya dengan cara Barat, mereka ruwet. Belum apa-apa udah nggak mau kenal, udah nggak mau tahu. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Sang Bapa, nah ini yang dibantah oleh De King Adas. Dia seorang reform, dia membantah penjelasan saya ini karena dia mengatakan tidak seperti itu. Saya tidak responi itu, tapi yang paling penting buat saya adalah yang saya jelaskan ini bukan tafsir saya pribadi, tapi itu penjelasan Bapak Gereja. Bapak Gereja itu muridnya Rasul. Martin Luther itu bukan Bapak Gereja. Martin Luther itu tokoh reformator. Bapak Gereja itu muridnya Rasul. Misalnya Polikarpus murid Yohanes, Irenaeus murid, Polikarpus murid Yohanes. Nah begitu. Sampai abad keempat. Jadi Allah yang sah 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah yang sah itu adalah Sang Bapa, di mana Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman dan memiliki roh. Oleh firman-Nya Sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu dan oleh rohnya Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu. Nah kalau Bapa ini adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah, tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Karena Bapa ini hidup, maka firman ini pun firman yang hidup, maka disebut pribadi. Dan roh Allah ini adalah hidup, maka roh Allah ini pun disebut pribadi.
Jadi pribadi yang dimasukkan dalam Tritunggal itu bukan 1, 2, dan 3 orang diikat jadi satu, tidak. Tapi pribadi yang dimasukkan dalam Tritunggal itu adalah dia hidup memiliki kesadaran pada dirinya sendiri, tapi satu dalam hakikatnya dan satu dari sumbernya, yaitu Sang Bapa. Jadi keesaan Allah itu lebih mudah diterima oleh orang-orang yang saya injili dengan penjelasan Tritunggal dari timur itu, daripada metode barat. Sehingga ketika saya mengatakan firman Allah menjadi manusia, kalau saya belajar dari barat, gelar firman ini, mereka tidak memahami firman ini, mungkin mereka tidak memahami firman ini sebagai firman itu adanya. Tapi hanya gelar, ya firman, ada 3, ini Bapa, ya ini firman. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Bapa, Firman, Roh Kudus, ya firman ini yang miliknya Bapa. Dan roh ini miliknya Bapa. Tapi karena Bapa ini Allah, maka firmannya Bapa ini enggak lebih tinggi, enggak lebih rendah dari Bapa. Dan rohnya Bapa ini enggak lebih tinggi, lebih rendah dari Bapa. Tapi satu di dalam hidupnya itu. Jadi Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa adalah Allah. Dan rohnya Bapa juga adalah Allah, maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia artinya apa? Firman yang tadinya di dalam Bapa ini, itu keluar dari Bapa menjadi manusia. Dan ketika saya menganalogikannya dengan analogi manusia, orang-orang di luar Kristen tuh lebih bisa mengerti. Saya misalnya satu manusia, saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Tubuh saya manusia, maka firman dan roh saya pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia di sini. Bedanya firman dan rohnya saya itu tidak hidup. Sedangkan firman dan rohnya Allah itu hidup. Sehingga bisa berkomunikasi. Itu membedakan saya dengan Allah. Ada kesadaran. Nah, dengan cara seperti ini orang lebih mudah menerimanya. Ini bukan penjelasan yang salah, ini penjelasan dari timur. Cuma bagi orang-orang ekstremis gereja barat, mereka mengatakan ini salah. Termasuk orang-orang reform. Masalah Tritunggal seperti ini mereka itu tidak. Ketika saya menjelaskan ini dengan beberapa guru-guru lah di reform, mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Karena ya itu tadi, mereka memahaminya dalam pola pikirnya barat tadi, filsafat itu. Ya, menurut saya itu hanya cara penjelasan yang berbeda, bukan kepada esensi daripada Allah itu sendiri. Karena itu nanti akan berkesinambungan kepada kristologi, kemudian ke eskatologi dan penafsiran lain-lainnya gitu. Jadi saya menjelaskan Tritunggal itu lebih prefer menggunakan cara timur, meskipun saya tidak menolak kebenaran cara barat. Tapi cara barat itu sangat sulit diterima oleh orang awam. Kalian udah mengerti Tritunggal enggak? Udah ngerti Tritunggal? Udah atau belum? Kenapa enggak ngerti? Apa yang buat belum mengerti? Tidak mau belajar? Tidak mau mencari? Atau karena apa? Atau karena memang sulit dimengerti? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti, Tritunggal itu memang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Tapi bagaimana penyataannya sudah dinyatakan Allah dalam Alkitab. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu udah Tritunggal itu. Pada mulanya Allah, ayat kedua roh Allah, ayat ketiga firman Allah. Allah Sang Bapa, firmannya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Dan bagaimana relasinya dijelaskan berikutnya. Gitu ya. Jadi itu yang paling sukar dan saya semakin belajar ada beberapa part yang bisa disederhanakan bahasanya untuk bisa dijelaskan gitu. Dan itu menolong banyak orang untuk bisa mengerti. Jadi mereka enggak nuduh lagi Tuhan kita 3 dari 3 lah, 1 dari 3 lah. Tuhanmu kok 3, 1 kok 3, 3 kok 1 gitu.
Jadi mereka udah nggak berkutat karena apa? Mutlak Allah itu esa, tetapi bagaimanakah Allah yang esa itu? Seperti apakah Allah yang esa itu? Itu dijelaskan dengan Tritunggal. Kalau Tuhan tuh hanya satu, batu itu pun satu, dia Allah atau tidak? Kalau Allah pokoknya bagaimanapun Allah itu satu. Tauhid, Allah cuma satu. Batu depan rumahmu itu pun satu, apakah dia Allah? Allah itu emang satu, tapi satu yang bagaimana sehingga dia bisa disebut Allah? Dia satu, saya pun satu, apakah saya Allah? Tidak. Allah itu memang satu, tapi satu yang bagaimanakah dia sehingga dia disebut Allah? Dia satu yang hidup oleh rohnya. Dia satu yang berkuasa oleh firman-Nya. Artinya dia harus memiliki roh, memiliki firman, firman yang menebus, dan Roh Kudus, rohnya yang menuntun. Maka dia Allah yang hidup. Maka Allah kekristenan itu Allah yang hidup. Makanya Kristus datang ke dunia itu menawarkan hidup. Jadi Allah Tritunggal itu berkarya menyelamatkan kita. Karena Allah kita hidup, maka ciptaannya itu diinginkan hidup. Maka firman-Nya datang untuk memberi hidup dan Roh Kudus datang untuk menjaga hidup itu. Itulah karya Allah. Nah di luar itu enggak ada gitu ya. Nah sekarang yang kita perlu juga mau mendengar ini dalam pengalaman berapologetika selama ini, sejauh ini, boleh dong bagikan, adakah orang-orang yang akhirnya lewat diskusi dan juga penjelasan itu yang justru tertarik kepada Injil, yang bahkan ada nggak barangkali orang-orang yang terbuka bahkan hingga tiba pada Injil itu? Atau setidaknya selangkah lebih dekat? Ya ada beberapa yang dibaptis yang saya tahu, tapi saya tidak membaptis ya. Saya tidak bisa membaptis orang. Tapi ada yang pada akhirnya mengajukan diri untuk dibaptis. Tapi saya arahkan kepada pemuritan untuk mengajarkan dia bahwa menjadi Kristen itu tidak sebatas pengetahuan. Kamu tercerahkan oleh pengetahuan, itu is okay. Tapi setelah itu kamu harus siap dengan realita hidup dalam mengikut dia. Jadi kadang kalau ada orang, Kak saya mau baptis, saya mau belajar, saya udah tahu ternyata kebenaran begini. Itu baik. Tapi yang paling penting setelah kamu memperoleh baptisan itu, kamu harus menghadapi realita hidup dalam hal mengikut dia, itu yang paling sulit. Nah banyak dari mereka yang ketika saya beritahu seperti itu merenung kembali. Sehingga tidak terburu-buru dalam semangat yang entah dari mana datangnya ingin dibaptis doang. Tapi mereka harus mempersiapkan diri setelah memperoleh baptisan itu, apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka perjuangkan. Jadi nggak cukup hanya dibaptis. Tapi masuk kepada hal yang lebih dalam dari inti yang diperoleh dari baptisan itu. Baptisan menyatu dengan Kristus. Mereka berpikir baptisan itu hanya seperti syahadat. Mengaku iman, bilang ini, bilang itu, setelah itu udah selesai. Enggak. Baptisan adalah bagaimana kita menyatu dengan Kristus dan hidup setelah menyatu dengan Kristus itu yang paling penting. Banyak mereka yang mundur, banyak. Tapi ya itu, semua kembali motivasinya menjadi Kristen itu apa. Begitu, ya. Terima kasih, dan untuk sebelum kita punya waktu untuk bertanya jawab, kita kasih satu pertanyaan terakhir yang bisa diberikan oleh Elia Myron untuk menginspirasi kita. Apa masukan dari Elia Myron, dorongan dari Elia Myron untuk kita semua sebagai jemaat awam, supaya bisa mempertanggungjawabkan iman kita, berapologetika di hidup yang sehari-hari. Barangkali ada pengalaman panjang, ada proses studi, ada wisdom yang bisa dibagikan buat kita untuk mendorong jemaat. Ya, Paulus sang rasul pernah berkata, celakalah aku kalau aku tidak menginjili. Kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan manusia, kamu gak akan bisa bertanggung jawab kelak di hadapan Kristus. Jangan kamu pikir jadi Kristen hanya datang ke gereja ibadah, baca Alkitab, tidak. Tentang bagaimana kamu bertanggung jawab tentang sesuatu yang sedang engkau pegang. Pengadilan yang Kristus itu menakutkan. Sekali lagi, itu menakutkan. Kalau hidup kekristenan kita
hanya seperti keagamaan saja. Datang ibadah, haleluya puji Tuhan, setelah itu pulang. Haleluya 100 kali lipat, 200 kali lipat. Buat apa kamu jadi Kristen? Apalagi anak-anak muda. Jadi Kristen itu hanya turunan. Tidak mengerti mengapa dia menjadi Kristen. Saya sampaikan satu hal. Inti daripada hidup manusia itu hanya diperoleh di dalam Kristus. Ada banyak keagamaan di seluruh dunia ini. Tapi inti dari hidup manusia itu hanya ada pada Kristus. Apa intinya? Yang sudah tua, yang masih muda, laki-laki dan perempuan, orang miskin dan orang kaya. Apa yang sedang engkau perjuangkan dalam hidupmu sampai hari ini? Mengapa engkau bekerja? Mengapa kamu cari uang? Mengapa kamu sekolah tinggi? Mengapa kamu berbisnis cari uang? Apa yang kau cari? Apa yang sedang kau perjuangkan? Apa yang sedang manusia perjuangkan di bumi ini? Bekerja, cari uang, numpuk harta sampai beribu-ribu juta, dan lain sebagainya. Apa yang dicari manusia? Hidup. Hidup yang dicari manusia. Apapun agama orang, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu, mau dia ikut yin yang itu atau ikut apapun. Keinginan manusia dari seluruh dunia itu hanya satu, hidup. Maka orang di Afrika, orang di Brazil, orang di Eropa, orang di Amerika, orang di Australia, orang di Tiongkok, itu semua bekerja mati-matian siang dan malam demi perut, demi makanan, demi hidup. Hidup yang dicari manusia. Dan yang paling ditakuti manusia itu apa? Mati. Orang takut sekali mati kan? Vladimir Putin ketemu dengan Xi Jinping di parade militer di Tiongkok. Mereka berbicara bagaimana menemukan teknologi untuk meregenerasi sel manusia tidak mati-mati. Orang-orang kaya di Saudi dan yang punya perusahaan valuasi terbesar di Amerika Serikat berusaha menemukan teknologi nanoteknologi untuk merekonstruksi ulang sel manusia agar manusia itu tidak menua dan tidak mati. Kamu sakit, punya uang, kamu terbang ke Singapura, obati kepalamu yang sakit. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu takut sekali mati. Karena ketakutan Kain akan dirinya, dia bunuh adiknya. Takut mati. Karena Herodes yang agung takut mati, dia bunuh seluruh bayi. Alexander the Great takut mati, dia injak Darius III. Inggris takut mati dalam kejayaannya, dia injak Napoleon Bonaparte. Kematian yang paling ditakuti manusia. Hidup yang diinginkan manusia. Kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang dihindari manusia, apakah alasan manusia itu untuk menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan memberikan hidup melalui kebangkitannya? Bukankah Yesus Kristus telah mengalahkan kematian? Dan bukankah dia telah memberi hidup? Kalau hidup yang kau cari, Yesus berikan. Kematian yang kau takuti telah Yesus kalahkan melalui kebangkitannya. Apakah alasanmu tidak sungguh-sungguh dalam hal mengikut dia? Kalau kamu cari uang, cari harta, menumpuk kekayaan, mencari wanita, mencari pria, meninggalkan Yesus Kristus. Bayangkan ke belakang. Alexander Agung umur 20, bapaknya mati. Dia menggantikan bapaknya memimpin bangsa Gerika. Dia punya tekad mengalahkan Raja Persia. Selama 12 tahun tidak pernah kalah berperang. Hampir menguasai seluruh dunia. Napoleon Bonaparte itu hebat sekali. Tapi masih kalah dengan Inggris. Alexander the Great tidak pernah kalah sama siapapun. Tapi dia mati tahu karena apa? Demam tinggi. Ketika dia berangkat ke Yerusalem, lalu mau ke Alexandria, demam tinggi, mati. Waktu itu belum ada Bodrex, belum ada paracetamol, sehingga dia mati.
Herodes Agung kaya sekali. Uangnya banyak. Mati. Cari kepintaran, Kongfucu, Lao Tzu yang menulis Tao Te Ching, pinter, mati juga. Cleopatra cantik, mati juga. Bahkan semua hal yang megah, yang besar yang mereka punya, bahkan tak dapat meluputkan mereka dari kematian. Tapi Yesus Kristus di dalam sejarah dunia telah mengalahkan kematian itu. Maka Yesus pernah berkata, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yesus itu inti jawaban manusia. Kalau kamu bilang semua agama sama saja, semua agama ajarkan yang baik. Aku Kristen, aku baik. Aku Buddha, aku baik. Aku Islam, aku baik. Tidak ada yang menafikan bahwa semua agama ajarkan yang baik. Tapi ajaran mereka yang baik itu menghasilkan apa? Kebaikan mereka menghasilkan apa? Kalau kebaikan menghasilkan kematian itu tidak berguna. Tapi kebaikan dan kebenaran Yesus Kristus menghasilkan hidup. Maka kalau kamu semua bilang agama sama saja, itu salah. Itu menginjak-injak pengorbanan Yesus Kristus. Karena semua agama di dunia ajarkan yang baik, tapi berakhir kepada kematian. Tapi kekristenan melalui Yesus Kristus mengajarkan kebaikan yang tertinggi dari segala sesuatu, tapi juga menghasilkan dan menganugerahkan hidup. Untuk apa kamu berbuat baik dalam hidupmu hanya demi sebuah kematian? Tapi kita di dalam Kristus berbuat baik bukan demi sebuah kematian, tapi untuk menanti hidup yang kekal sebagaimana telah hidup dari mati. Karena kamu tidak pernah diciptakan untuk mati, kita ini diciptakan untuk hidup. Maka dengan menyadari semuanya ini bahwa tidak ada jawaban manusia selain daripada Yesus Kristus, Elon Musk berusaha mencari hidup sampai pergi ke Mars. Orang kaya cari hidup berobat kemana-mana. Orang berkuasa menindas orang miskin demi hidupnya. Bahkan semua usaha yang mereka lakukan itu tak akan dapat membuat mereka tetap hidup. Mustahil. Tapi Yesus Kristus telah bangkit dari mati. Dalam sejarah dunia seperti yang ditulis oleh Josephus. Dia bangkit disaksikan oleh 500 orang. Sehingga orang-orang itu keheranan. Dia ini kemarin sudah mati tapi kenapa dia hidup kembali? Jadi kalau kamu mau hidup, usaha yang kamu lakukan sekarang itu sia-sia. Tapi Yesus Kristus telah memberikannya dengan sempurna. Dan kematian yang paling kamu takuti telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Bahkan orang berduit pun sebanyak apapun uangnya, bahkan masih takut mati. Artinya uangnya itu tidak dapat tolong dia. Tapi Yesus Kristus menolong orang. Maka kalau kita mengerti bahwa hanya Yesus adalah jawaban dari hidup manusia yang ada di muka bumi ini, bukankah saya berdosa kalau saya membiarkan orang tidak mengenal dia? Jadi kalau kamu tidak tergerak di dalam belas kasihan menginjili saudaramu, tidak mungkin engkau seorang Kristen. Tidak mungkin. Seperti Kristus, Tuhan kita yang mulia, tergerak oleh belas kasihan menolong orang yang tak punya pengharapan. Maka kita pun ketika kita bersatu dengan Kristus melalui rahmat dari baptisan, kita pun harus menjadi seperti dia. Tergerak oleh belas kasihan kepada semua orang di luar sana yang tidak punya pengharapan ketika mereka tidak punya Injil. Saya pikir gereja Reform adalah gereja yang sangat kuat dalam penginjilan. Jadi kalau kita mengambil bagian di dalam sini, tapi tidak menginjili, kamu menyia-nyiakan anugerah terbesar dalam hidupmu. Dan kalau hal ini tidak membuat kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut dia, apalagi yang kamu cari? Bukankah ditulis carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu? Apalagi yang kamu cari? Mengabaikan Yesus Kristus untuk mencari yang di dunia hanya akan memberatkanmu di tahta pengadilan. Karena bisnismu yang sedang kau kejar-kejar hari ini demi untung banyak, itu pun akan binasa. Tidak bisa tolong kamu.
Tapi Yesus Kristus ketika kita kejar begitu rupa. Dia yang kelak adalah hakim, dia juga kelak yang akan membela orang yang sungguh-sungguh mengikut dia. Tuhan yang menilai hati saya, Tuhan yang menilai hati dan setiap motivasi dari kita. Tapi biarlah pengetahuan dan fakta ini itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak takut dalam menginjil. Saya tidak mau menginjili, kenapa? Itu bukan bagian saya. Kalau kamu tidak mau mengambil bagian dari Injil, maka kamu pun tidak menerima akibat dari Injil. Tuhan yang menciptakanmu tanpa dirimu tidak akan menyelamatkanmu tanpa dirimu juga. Jadi kalau saya tidak menyerahkan diri, kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, apalagi anak-anak muda. Jangan berpikir saya masih muda, belum waktunya saya berpikir seperti itu. Banyak lebih muda dari kamu sudah mati. Tak bisa buat apa-apa. Jadi jangan hibur diri begitu. Timotius itu orang muda. Mau dipakai Tuhan? Mau. Bukan masalah kamu jadi orang besar atau kecil, enggak. Banyak kok orang besar itu enggak diterima Tuhan, banyak. Pelayanan itu bukan tentang kamu berdiri di mimbar, tidak. Tapi kalau ada saudaramu belum dengar Injil, kamu harus berguna untuk dia. Beritakan Yesus, tanyakan hal seperti tadi. Apa sih yang kamu cari? Apa yang paling kamu takuti? Ini loh ada pribadi yang telah menaklukkan yang kamu takuti dan memberikan yang paling kamu cari itu. Namanya Yesus Kristus. Kalau kamu malu mengakui itu, kamu pun akan disangkal oleh dia yang akan menghakimi kita. Berat jadi Kristen? Tidak. Bagi yang tidak punya ego. Tapi berat bagi mereka yang masih mencintai kesukaan dunia. Yesus, kalau dia menyukai dunia, dia tidak mungkin memberitahukan kebenaran. Makanya dia mengatakan, mengapa engkau mau membunuh aku karena aku memberitakan kebenaran? Jadi kalau kamu takut ditolak manusia dengan penginjilan, ingatlah manusia yang kamu takuti untuk menolakmu itu pun kelak enggak akan mampu menolongmu. Jadi jangan bilang aku enggak berani menginjili, tidak. Kamu sebenarnya bukan tidak berani, tapi kamu hanya takut tertolak dan tidak ditemani oleh sahabat-sahabatmu. Kita lebih mementingkan kesukaan manusia daripada kesukaan Allah. Sungguhkah saya seorang Kristen? Berat jadi Kristen? Berat. Pintu itu sempit, kata Tuhan. Jalan itu sempit, tapi luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Orang pikir jalan itu luas, menuju jalan yang benar, tapi ternyata tidak. Masalahnya, mau lewati pintu sempit atau mau lewati pintu luas? Wahai orang Kristen, Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih seperti mereka ini, kamu tidak lebih baik. Gak enak ya jadi Kristen ya. Emang gak enak. Daging nih memang gak enak. Jadi hati-hati. Setiap segala sesuatu yang sedang kita lakukan hari ini, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Dia yang tersalib di sini. Dia akan mengadili setiap orang perbuatannya mengikuti Dia. Kalau Kristus tidak cukup memuaskanmu, maka segala sesuatu pun tidak akan mampu memuaskanmu. Itu intinya. Jadi hiduplah sebagai orang Kristen yang mencintai Kristus di dalam apa yang Dia perkenankan, yaitu kita berguna di dalam kasih demi sebuah Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Dan untuk bisa melakukan itu, kita memohon kepada Allah, tolong aku Tuhan, agar di dalam pertolongan-Mu aku dimampukan, aku dikuatkan untuk berdampak kepada mereka yang tak punya pengharapan. Itu yang harus kamu pegang teguh. Kalau ada hal yang lebih menyenangkan hatimu daripada berita tentang Yesus Kristus itu sendiri, tidak peduli apapun itu berhalamu. Kamu nyanyi 100 kali di gereja, worship night, worship afternoon, worship morning, worship tengah hari, 10 kali kamu worship dalam satu hari. 50 kali berdoa.
program ini, retreat sana, retreat ini, retreat ini. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih kepada Allah dan kepada manusia, tidak mungkin kita seorang Kristen. Kalau kamu dan saya tidak melihat wajah Kristus di gelandangan yang lewat di depan rumahmu, kamu tak akan melihat wajahnya di altar. Kalau pintu rumahmu tertutup kepada orang yang butuh makanan, maka pintu surga pun tertutup buat kamu. Karena ketika kita menutup pintu terhadap orang miskin di luar dari rumah kita, kita sedang menutup pintu terhadap Kristus untuk masuk. Makanan di rumahmu, baju di lemarimu, bukan punyamu, punya mereka yang membutuhkan. Jadi jangan sibuk mengagungkan diri, memperkaya diri. No. Satu-satunya alasan mengapa kita diberkati Tuhan, agar kita menjadi berkat buat orang lain. Saya tidak bilang berikan ke pendeta, tidak. Pendetamu kamu beri makan, bagus. Kamu pedulikan, bagus. Tapi kalau ada saudaramu di sekitar rumahmu kamu tidak pedulikan, apalah gunanya persembahanmu itu? Gak enak jadi Kristen. Gak enak. Membayangkan pengadilan itu, ngeri sekali. Maka sekarang kita memohon kepada Allah di dalam pelayanan kita kepada Allah agar Dia menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik di pemandangan matanya. Katakan, ya Kristus anak Daud, Engkau tahu bahwa di dalam diriku tidak ada yang baik, tapi tolong aku untuk memulai awal yang baik. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Ingat, tersalib bersama Kristus. Tapi saya pikir orang-orang yang di gereja seperti ini, gereja reform itu teologinya bagus. Saya percaya itu. Tapi kalau motivasimu mengikut Tuhan adalah motivasi yang aneh-aneh. Kamu mencari apa yang tidak ditawarkan oleh Kristus. Aku ikut Yesus agar aku diberkati. Aku ikut Tuhan agar berlipat kali ganda, itu sebagainya. Bukan itu tujuannya ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu tujuannya adalah untuk merestorasi, memperbaiki dan memulihkan batinmu. Yesus menawarkan apa ke dunia ini? Aku datang, aku yang lemah lembut dan rendah hati, aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Bukan yang lain-lain. Jadi kalau kamu ikut Kristus dengan melihat kemegahan dunia lalu kamu datang kepada Dia. Dia tidak tawarkan itu. Dia tidak peduli dengan kekayaanmu. Dia tidak peduli dengan kemasyhuranmu. Yang Dia pedulikan kamu selamat atau tidak. Batinmu dipulihkan atau tidak di dalam cara kita melihat Allah. Karena keselamatan itu tentang bagaimana hati kita itu diperbaiki dalam hal memandang Allah. Bukan yang lain-lain. Jadi kalau kita mencari Allah, mencari Dia hanya untuk motivasi-motivasi yang liar di dunia, kita akan menjadi seperti murid yang mengundurkan diri. Ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Lalu banyak yang mengundurkan diri. Kita akan menjadi seperti mereka. Kenapa? Karena mengikut Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Tapi kalau ikut Yesus dengan benar, itu akan seperti murid. Ketika Kristus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kenapa yang lain mengundurkan diri? Karena mereka duniawi sekali mengikut Yesus. Mereka mengundurkan diri dan kecewa. Tapi para murid tetap bertahan karena mereka melihat sesuatu yang batiniah, yang rohaniah di dalam Kristus. Kamu mau yang mana? Mau yang murid mengundurkan atau tetap lanjut? Kalau kamu mau ikut Yesus, mau yang enak-enaknya doang, jangan ikut Yesus. Ikutlah iblis. Iblis ketika mencoba Yesus, Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kata Allah dari surga. Lalu Yesus pergi ke padang gurun. Lalu iblis datang. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Aku akan berikan ini, aku akan sediakan ini. Itu yang ditawarkan iblis. Tapi Yesus mengatakan, kamu juallah semua milikmu, pikullah salibmu, ikutlah aku. Enak enggak yang ditawar Yesus? Enak? Tidak. Tidak enak. Jadi mindset kita mengikuti Yesus itu harus dirubah dari hal-hal yang duniawi.
Karena itu menghambat kita untuk bertumbuh. Orang tuh tidak mengerti Yesus itu apa. Jangan jadikan Yesus itu seperti patung-patung yang di sana yang digunakan untuk dapat ini, dapat itu. Tidak. Yesus itu datang pulihkan batin manusia. Saya kasihan sekali melihat orang yang ikut Yesus itu untuk hal-hal seperti itu. Bukan itu yang Yesus tawarkan. Bukan berarti kamu nggak bisa punya itu, bisa. Tapi bukan itu prioritasmu. Prioritasmu itu hatimu. Motivasimu, batinmu, keselamatan jiwamu. Itu yang paling penting. Yang lain-lain itu tidak terlalu penting. Itulah yang membuat semua para rasul dalam mengikuti Yesus itu benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Mengapa Paulus rela mati? Mengapa Petrus rela mati? Mengapa dia menderita dan lain sebagainya? Karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Dia mendengar apa yang kita tidak dengar. Dia meraba apa yang kita tidak raba. Jadi kalau iman kita tidak seperti mereka, bukankah kita melewatkan hal yang paling penting dalam mengikuti Yesus itu? Hal yang paling penting mengikuti Yesus itu adalah menderita bersama dengan Dia. Menderita di situ adalah bagaimana kita mengakui Allah besar dan kita mengakui kecil, menyadari dosa-dosa kita dan kita berusaha untuk keluar dari semuanya itu. Itu yang disebut penderitaan dalam Dia. Menjadi miskin di hadapan Allah artinya adalah kita miskin secara roh. Kalau kamu punya teman punya mobil Mercy, kamu masih naik Honda, kamu cepat merasa, oh dia paling kaya, aku miskin. Tapi ketika engkau melihat teman-temanmu melayani, menginjili, pernahkah kamu minder seperti itu? Oh dia lebih baik dari saya. Pernah gak ngomong gak begitu? Oh dia punya rumah lebih besar dari saya. Aku harus bekerja keras agar aku punya rumah seperti itu. Kamu lakukan itu? Enggak, lakukan. Tapi ketika orang melayani Allah, lalu kamu melihat, dia melayani Allah, aku harus melayani Tuhan. Pernahkah kita terbesit seperti itu? Kalau tidak pernah, apakah kita ikut Dia? Siapa yang kita ikuti? Renungkan sendiri. Dan saya renungkan sendiri juga. Ya? Ya. Jika kesaksian ini menguatkan iman Anda, tuliskan di komentar, Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan dan kesaksian yang membangun iman.